alasan kita membuat MPPT ini. Nah, MPPT ini adalah alasan kita membuat MPPT ini adalah karena satu, panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kedua, daya keluaran panel surya tidak konstan karena dipengaruhi oleh satu, intensitas cahaya matahari, dua, suhu panel, tiga, kondisi beban, empat, setiap panel surya memiliki kerja yang berbeda-beda. Empat, jika panel langsung dihubungkan ke beban atau ke baterai, maka panel jarang mendapatkan daya yang maksimum. 4, banyak energi yang terbuang. Dan 5 adalah karena itulah alasan mengapa kita juga membuat MPPT agar kondisinya optimal, kondisi pengecasan baterainya optimal. Lanjut, Indra. Nah, apa sih itu MPPT? Nah, MPPT adalah Maximum Power Point Tracking, adalah metode kontrol elektronik yang digunakan untuk memaksimalkan daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Nah, jadi MPPT itu merupakan algoritma ya, bukan alat fisik kayak gitu. Oke, selanjutnya apa fungsi dan karakteristik MPPT? Nah, MPPT adalah fungsinya adalah satu, mencari MPPT. Jadi kita mencari maksimum poinnya tadi, mencari peaknya itu apa gitu. Kedua, menjaga panel tetap bekerja pada titik MPP. Tiga adalah mengoptimalkan daya panel surya. Nah, karakteristiknya itu apa sih? Satu, dapat mendeteksi perubahan lingkungan dengan cepat. Kedua, menghitung dengan perubahan arus dan perubahan tegangan. Tiga, lebih stabil di sekitar MPP. Oke, lanjut lagi, Indra. Nah, ini dia cara kerjanya MPPT. Satu, MPPT itu bekerja dengan gimana sih? Satu, dengan menghitung tegangan panel dan menghitung arus panel juga. Awalnya mengukur tegangan panel dan mengukur arus panel. Kedua adalah kita hitung nih perubahan arus dan perubahan tegangannya berapa nih. Kita cari deltanya masing-masing. Ketiga adalah MPPT ini bahkan membandingkan konduktansi instan dan konduktansi inkremental. Dan yang terakhir adalah dari perbandingan tersebut, nah, sistem akan mencari tahu apakah titik kerja berada di kiri, kanan, atau tepat berada di MPP. Lanjut. Ini kelebihan dan kekurangan dari MPPT. Kelebihannya adalah akurasinya tinggi. Kedua, respon cepat terhadap perubahan cahaya. Tiga, osilasi di sekitar MPP lebih kecil dibanding PNO. Keempat adalah cocok untuk sistem dengan kondisi cuaca yang dinamis. Kekurangan dari MPPT ini adalah algoritmanya pasti lebih kompleks. Kedua, membutuhkan sensor dan perhitungan lebih banyak. Ketiga adalah implementasi lebih mahal dan rumit. Selanjutnya Indra. Nah, ini perbandingannya incremental PNO dan incremental conductance atau yang kita kerjakan. Kalau PNO itu sederhana, murah dan mudah diprogram, sedangkan kalau ANO adalah lebih akurat, lebih cepat dan lebih stabil kayak gitu. Nah, ini contoh simulasi pada live view. Untuk Indra mungkin bisa dijelaskan bagaimana programnya bekerja. Pause dulu bentar. Oke. Selanjutnya recording. Silakan boleh dilanjutkan untuk parameter MPPT. Oke, jadi di sini parameter MPPT ini kita pertama punya tegangan panel ya. Di sini tegangan panel itu penting untuk menentukan posisi titik kerja terhadap MPP. Terus juga ada arus panel nih. Arus panel ini untuk menunjukin, selain buat nunjukin arus keluaran panel, dia juga nentuin perubahan arus akibat perubahan tegangan. Terus yang ketiga ada perubahan tegangan atau delta V. Delta V ini didapat dari tegangan sekarang yang dikurang oleh tegangan sebelumnya. Ini tuh buat nentuin arah pergerakan titik kerja, bisa ke kanan, arah ke kiri, atau bisa stay di tempat MPP tergantung responnya. Lalu ini juga bisa mengetahui respon panel terhadap perubahan kontrol. Lalu yang keempat ada perubahan arus. Perubahan arus ini dapat juga seperti arus sekarang dikurang arus sebelumnya. Nah, ini juga sebagai indikator kemiringan kurva panel untuk menentukan titik MPPT ini berada di mana. Lalu di sini juga bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kiri atau kanan MPP. Lalu yang kelima juga ada konduktansi instan atau I/V. Ini tuh perbandingan arus terhadap tegangan saat ini. Dia juga mewakili kondisi beban yang terlihat oleh panel. Dan di sini dia juga dipakai sebagai pembanding dengan konduktansi inkremental. Lalu yang keenam juga ada konduktansi inkremental atau delta I per delta V. Di sini tuh perubahan arus terhadap perubahan tegangan. Ini tuh menunjukkan grafik kurvanya sekaligus menunjukkan arah perubahan dayanya. Nah, yang tadi saya bilang, ya konduktansi inkremental ini tuh
berfungsi untuk menentukan titik kerjanya apakah ada di kiri MPP atau di kanan MPP atau tepat di MPP. Cara tahunya itu titik kondutansi inkremental ini kita bandingkan dengan kondutansi instan. Mungkin untuk cara kerja lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh Rafli melalui flowchart pada berikut ini. Oke, selanjutnya ini ada flowchart dari MPPT ANO-nya. Nah, pertama itu kita mulai dulu. Logikanya kita mulai dulu start ya. Lalu si MPPT ini akan memasukkan VOC, VMP, IMP, ISC, dan VT, voltage thermal. Nah, setelah itu mari kita hitung N ya. N kalau nggak salah itu waktu itu faktornya sendiri kayak gitu ya. Nah, N itu apa sih? VMP dikurang VOC dikali VT dibagi VT dikali IN buka kurung satu dikurang IMP dibagi ISC. Oke, setelah itu kita simpan faktornya, simpan N-nya, lalu selanjutnya adalah kita akan buat data voltage di for loop dengan I dibagi N dikali I dibagi N dikali VOC. Setelah itu hitung I-nya berupa ISC dikali 1 dikurang E pangkat buka kurung V dikurang VOC dibagi N dikali VT. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat array untuk volt dan ampere ya. Setelah itu adalah setelah volt dan arraynya sudah dibuat dalam bentuk array, maka kita akan membuat while loop untuk dibuat delta I dan delta V-nya, delta voltage-nya dengan menggunakan shift register. Nah, dari sini ini baru perhitungan awal, baru penarikan datanya. Selanjutnya adalah kita akan memulai MPPT-nya. Nah, dari sini nih. Setelah diubah ke shift register, maka selanjutnya adalah buat struktur case untuk membuat kontrol dan tegangan di PWM. Nah, habis ini baru kita akan hitung delta V apakah kita hitung delta V sama dengan VK dikurang VK min 1. Jadi V sekarang sama V sebelumnya itu bakal dihitung kayak gitu. Sama juga dengan arusnya DI apakah DI apakah IK dikurang IK min 1 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur case ini yang membuat MPPT-nya. Nah, apakah DV itu sama dengan 0? Kalau misalkan iya, maka kita akan lanjutkan lagi, kita menggunakan alur yang kanan. Kita akan tanyakan lagi apakah DI sama dengan 0. Jadi kan tadi DV ya, sekarang DI kayak gitu. Kalau misalkan iya juga, maka kita upgrade VK dan IK. Jadi itu nggak bakalan kita apa-apain gitu. Tapi kalau misalkan enggak, kita tanya lagi apakah DI itu lebih besar daripada 0. Nah, kalau misalkan iya, maka kita akan meningkatkan tegangannya. Kalau misalkan enggak, maka kita akan kurangkan tegangannya. Baru kita simpan lagi di VK dan IK yang terbaru kayak gitu. Nah, sekarang kita mundur lagi ke pertanyaan Devi apakah 0? Kalau misalkan enggak, kita tanya lagi dulu tuh. Apakah DI dibagi delta V dibagi delta V itu sama dengan negatif arus dibagi tegangan kayak gitu. Kalau misalnya iya, maka kita langsung update saja. Emangnya tadi kita skip semua prosesnya kayak gitu. Tetapi kalau misalnya tidak, kita akan masuk ke step selanjutnya atau struktur case selanjutnya. Yang mana kita akan tanyakan lagi apakah DI dibagi DV itu lebih besar daripada negatif arus dibagi tegangan gitu. Kalau misalkan iya, maka kita akan tingkatkan tegangannya, dan jika tidak, maka kita akan kurangkan tegangannya. Lalu kita upload lagi setelah itu, maksudnya kita update lagi ke Vika dan IK-nya. Selanjutnya itu bahkan ditanya lagi. Selanjutnya akan bahkan ditanya lagi, apakah masih melanjutkan perhitungan? Kalau misalkan iya, proses itu akan terus berulang sampai kita menemukan titik yang stabil. Walaupun titik yang stabil pun tetap akan osilasi, walaupun osilasinya lebih kecil gitu. Dan jika tidak ingin menunjukkan hitungan, berarti prosesnya selesai di situ. Oke, Indra boleh lanjut lagi. Oke, jadi di sini ada sekilas foto rangkaian simulasi pada LabVIEW. Karena rangkaian terlalu besar, mungkin saya akan berpindah sebentar pada aplikasi LabVIEW-nya. Di sini saya keluar dulu. Pause dulu. Nah,
Jadi setelah kita melihat flowchart tadi, kita bisa mengimplementasikan nih flowchart itu di dalam program review. Pertama, dari langkah awal tentu kita harus punya spesifikasi VOC, VMP, IMP, dan ISC. Kenapa sih kita perlu spesifikasi ini? Karena kita pengen tahu karakteristik diodanya. Kita tuh pengen tahu dioda ini titik puncaknya ada di mana, lalu setelah titik puncak itu tingkat kecuramannya sejauh mana itu ditentukan oleh faktor N ini. Setelah kita dapat faktor N ini, maka kita bisa menghitung arus yang mengalir melalui sifat kurva. Jadi ketika voltase semakin bertambah, arus akan tetap diam untuk sementara waktu. Ketika mendekati VMP, maka arus secara perlahan akan mulai turun. Ketika arus voltase sudah melebihi VMP, maka arus akan terus secara drastis sehingga daya yang dihasilkan akan jauh lebih berkurang dibanding titik puncaknya. Nah, setelah kita mendapatkan data voltase dan arus, kita tentu akan membuat array di sini nih. Tujuannya biar bisa menarik data dari array dan bisa diproses ke dalam proses MPPT incremental ini. Nah, jadi di sini setelah kita dapat data array sama data arusnya, di sini kita pertama pisah-pisahin dulu nih data-datanya. Kita bikin indeks array di sini untuk menentukan voltase data mana yang bakal kita ambil. Nah, di sini tuh data voltase sama data arus sudah kita ambil ya melalui per single segmen seperti di sini. Lalu juga di sini kita akan tentukan nih titik min I per V-nya berapa, terus kita tentukan delta I per delta V-nya berapa. Setelah kita tentukan, baru di sini kita akan masuk ke dalam proses structure case-nya. Mungkin di dalam structure case ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan struktur case-nya. Nah, sebenarnya ini bakal bolak-balik dengan flowchart yang tadi, tapi isinya kurang lebih akan sama. Boleh diubah-ubah dong, yang switch case ya, yang Devi sama dengan ini. Nah itu. Nah, lihat kan, kembali lagi ke pertanyaan. Semua itu akan balik lagi seperti di flowchart. Kalau misalkan tadi salah satunya ya flowchart boleh di alt tab untuk melihat flowchart ya. Sini aja mungkin lebih jelas. Nah, yang dari situ kita tanyakan apakah Devi sama dengan 0. Nah, boleh dibalikin lagi ininya ke live view. Nah, kalau misalkan iya, boleh dong balikin ke iya lagi tadi. Kondisi iya, bukan kondisi itu. Maksudnya di yes. Kondisi iya, maka akan lanjutkan ke switch selanjutnya. Nah, selanjutnya kita iakan lagi yang bawahnya itu. Nah, ini dia. Kalau misalkan iya semua, ini saya ambil salah satu contohnya. Kalau misalkan Devi kita tanyakan, kalau misalkan iya maka kita kan tanyakan DI, DI-nya. Tadi kan nanya Devi, sekarang nanya DI. Nah, kalau misalkan DI-nya juga iya juga, maka akan kita bypass semua, yang dimana hasilnya tidak langsung dilompat, langsung di skip dan langsung dimasukkan ke dalam bentuk hasilnya kayak gitu. Oke, itu aja sih. Karena selanjutnya itu sebenarnya juga sama struktur case-nya kayak gitu. Nah, setelah dari output structure case tadi, kita tentu bakal dapat hasilnya. Hasilnya tuh berupa apa aja sih? Hasilnya tuh berupa sinyal PWM yang akan mengatur seberapa besar tegangan dan arus yang akan dikeluarkan oleh panel surya. Jadi di sini PWM-nya ini bisa kisar range antara 20% sampai 90%. Nah, sinyal PWM ini tuh bakal bertambah seiring dengan bertambahnya tegangan. Makin banyak tegangannya, tentu saja PWM-nya yang dikeluarkan akan semakin besar. Mungkin daripada hanya menampilkan gambar seperti ini akan lebih bagus jika kita simulasikan. Mari kita mulai dulu. Di sini ketika tegangan naik, arus akan menurun, namun penurunannya tidak akan begitu signifikan. Penurunannya akan terjadi signifikan ketika volt mendekati MPP atau bahkan melewati MPP, seperti gambar pada berikut ini. Nah, ketika voltase sudah menyentuh titik tinggi atau daya tertinggi, maka dia akan terus maju. Ketika maju, maka dia menemukan bahwa daya sebelumnya lebih besar daripada daya sesudahnya, sehingga terjadi osilasi pada antara MPP pada titik kanan dan titik kiri. Namun osilasinya ini titiknya begitu kecil ya. Di sini kalau kita lihat sisinya hanya 0,6 volt di sekitar sini, dan arusnya itu selisihnya sekitar 0,02an bahkan bisa kurang. Jadi ini semua tuh sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada PowerPoint tadi, bahwa selisih osilasi MPPT ANO ini jauh lebih kecil daripada PNO.
Lalu wattnya juga di sini stabil, dan juga di sini PWM-nya membentuk sinyal sebesar 90%, sesuai dengan batas maksimal yang telah kami setting.